sejak S1 Bang sebenarnya ingin mendirikan lembaga pendidikan. Iya. Semua kita geluti. Jadi saya pulang ngajar mendirikan pesantren. Iya. Pagi sampai siang sampai sore. Habis itu ya ikut mengelola masyarakat ini menggunakan bersama PKS begitu kan. Saya ada teman dari Golkar. Rajin puasa Senin Kamis. Luar biasa. Ada teman kita yang sudah wafat pas Covid kemarin dari PAN yang dari Damasraya. Puasa Senin Kamis, Masya Allah. Saya pun cemburu. Ya, artinya ada kebaikan-kebaikan. Sampai ada canda ini. Ini orang PKS yang disusupkan di canda aja kata. Itu bercanda kawan-kawan. Iya. Kalau ada orang PKS agak kerengkang sikit ya. Nah, ini apa? Ini orang Golkar di PKS. Sekarang posisinya wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Aduh, gimana Ustaz? Dari posisi sebagai pendidik kemudian ke panggung politik, apa nih perbedaan nuansanya gimana? Gimana Ustaz apanya? Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salam Rasulullah SAW. Dunsana Podcast. Jumpa lagi di pagi hari ini bersama narasumber kita. Di hari yang begitu hebat ini, di hari yang begitu sejuk, di hari yang begitu mulia, Jumat, kita akan berbicara panjang lebar dengan sosok yang mungkin sudah sangat kita kenal oleh Dunsana Podcast. Baik, tidak panjang lebar, kita akan berbicara panjang lebar dan lebih dekat dengan salah seorang tokoh kita, ustadz kita, juga mungkin dia memang tokoh politik, seorang guru juga, pendidik, dan sudah hadir bersama kita, Al-Ustadz Irsyad Syafar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, terima kasih. Iya. Selamat datang Ustadz di podcast kita pada pagi hari ini. Di sela-sela kesibukan Ustadz mungkin ya, isi ceramah ke masyarakat. Ya Ustadz bisa hadir bersama kami, bersama kita di sini bersama Sana Podcast ya di PKS TV. Insyaallah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini kayak padat ya Ustadz kan? Ya dilewati aja. Mengalir saja. Iya. Mudah-mudahan waktu ini sangat berharga, silaturahmi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sebelumnya saya mau izin Ustaz. Ya. Ini mungkin rahasia saya nih. Karena dulu buat saya Ustaz adalah salah satu yang memberikan inspirasi. Waktu saya jadi mahasiswa, kita masih bujangan dulu ya. Masih bujangan. Sangat suka dengar kalau Ustaz dari Timur Tengah ceramah gitu. Jadi salah satu momen yang membuat saya ingat kata-kata Ustaz itu adalah tentang kematian. Dan kata kunci di situ adalah kita bisa memilih cara mati kita. Masya Allah. Dan kata-kata itu saat itu sering aneh pakai dalam ngisi training gitu loh. Mungkin sudah ribuan orang yang dengar gitu loh. Tapi Anda nggak ngasih tahu ke Ustadz nih. Sekarang ngasih tahu ke Ustadz. Udah lama kali kayaknya. Izin Ustadz, izin. Masih sama bujangan kita. Izin, kita kata itu sudah aneh pakai kemana-mana gitu kan. Dalam konteks memang memberikan ya training gitu kan. Kita bisa memilih cara mati kita gitu. Begitu Ustadz. Izin Ustadz, gimana Ustadz? Itu sudah apa nih? Al-ilmu nurun, ilmu itu menurun. Nih ngaca nih Ustadz. Agak apa? Jadi berarti pahalanya semua dapat Ustadz ya? Insyaallah. Ustadz dapat pahala juga kayak gitu kan. Itulah keuntungan jadi guru kan. Diajarkan lagi. Multi level pahala. Jadi Ustadz sebenarnya di awal-awal lebih kita kenal sebagai seorang pendidik Ustadz ya. Gimana Ustadz? Jadi memang anak pulang dari Timur Tengah tuh tahun 2023 ya. 2003 bulan Maret selesai S2 dari Mesir. Sudah sejak S1 Bang sebenarnya ingin mendirikan lembaga pendidikan. Iya. Karena termasuk putra-putra Sumatera Barat yang awal-awal lah masuk LIPIA waktu itu ya. Tahun 91. Jadi ketika kita kuliah di LIPIA dulu, liburnya kan agak lama. Liburnya ikut kurikulum Timur Tengah kan. Libur 2 bulan lebih. Nah, sama anak-anak Sumatera Barat kita pulang ke Sumbar, lalu keliling kunjungi pondok-pondok pesantren, silaturahim. Bahkan sampai kita ke
Sumatera Utara bagian selatan, Tapanuli Selatan. Kemudian Jambi bagian utaranya ini kan. Nah, dari sanalah kita muncul inspirasi ingin punya lembaga pendidikan di Sumatera Barat. Waktu itu memang realita lembaga pendidikan agama, katakanlah pondok pesantren di Sumbar itu di tahun-tahun itu istilahnya hidup segan mati tak mau. Menjadi pilihan terakhir bagi orang tua untuk meletakkan anaknya. Tidak terima sini lagi, tidak terima situ lagi, tidak terima sekolah negeri swasta, akhirnya ntar ke pondok pesantren. Jadi anak nakal di pesantren. Waktu itu ya, tidak menjadi pikiran orang tua pertama kali gitu kan. Top of mind-nya tidak ada pondok pesantren. Kalau nakal burung pesantren, kalau bodoh burung pesantren. Ya sudah tidak terima di mana. Akhirnya kami anak-anak Sumbar yang kuliah di Libya, suatu hari kita punya rencana itu. Lalu saya S1 ke Kuwait kan, 4 tahun, tiap tahun pulang. Iya betul. Bikin acara sama kawan-kawan, sampai ke Tapsel, pondok-pondok tuh kita kunjungi. Ada belajar bahasa Arab tuh deh. Bikin training bahasa Arab, ada BRI nama dulu, Bina Remaja Islam. Selesai S1, ya niat tuh masih ada juga terus. Saya langsung S2 ke Mesir kan, sampai 6 tahun. Dan itu 4 tahun gak pulang-pulang. Pulang pas 4 tahun untuk penelitian, sebentar aja enggak. Niat tuh masih dikomunikasikan dengan kawan-kawan kan. Kemudian balik lagi ke Mesir 2 tahun, genap 6 tahun. Pas pulang langsung ketemu lagi dengan kawan-kawan yang sudah berkarir di Jakarta. Sudah ada lembaga pendidikan juga, ada yang di majalah, Ustaz Arwim kan di Tarbawi sama majalah Goib ya. Ustaz Firman, Ustaz Soleh di sekolah Islam Fajr Hidayah di Cibubur itu. Ustaz Mul, Ustaz Kam itu pas tahun-tahun akhir Libya. Udah gimana? Ustaz Kam baru tamat ya. Ustaz Mul mau tahun akhir. Gimana jadi kita? Anak nggak akan kerja di Jakarta ini, saya bilang gitu kan. Di Jakarta. Oke ya, udah. Langsung merintis di Sumatera Barat kan. Keliling cari tanah wakaf. Karena kita nggak punya apa-apa. Yang ada ilmu dan tim lah gitu ya. Akhirnya sepakat mereka semua kasih tahu ke istri dan anak-anak berhenti karir di Jakarta. Waktu itu saya mau berpikir Ustaz, mungkin sekitar tahun 2000-an ya. 2003 ya. Waktu itu mungkin kita nggak jumpa. Tapi saya melihat Ustadz salah satu figur yang pulang kampung atau pulang ke Sumbar dari belajar di luar negeri, itu pulang membawa proposal. Pulang membawa mimpi untuk membangun pesantren. Jadi artinya sudah punya planning nih, tinggal di kampung gitu kan, tapi dengan mimpi besar kayak gitu. Ya kan, kalau dihitung mundur apa yang ada hari ini, mungkin nggak kebayang seperti ini. Ya Ustaz ya. Artinya ya mungkin banyak juga alumni-alumni Timur Tengah yang pulang tidak membawa mimpi seperti itu kayak gitu. Akhirnya jadi guru apa misalnya. Nah, ini yang aneh garis bawahi, saya garis bawahi Ustadz pulang dengan membawa proposal. Waduh, mantap nih orangnya. Saya bilang gitu, betul. Waktu itu walaupun kita nggak sebaju banget gitu kan. Tapi menarik, artinya apa yang proposal Ustadz tentang pesantren itu hari ini sudah menjadi sebuah perguruan yang punya nama tidak hanya mungkin Sumatera Barat, tapi juga sudah bisa jadi sudah internasional dan alumni sudah luar biasa dalam hitung waktu yang cepat ya. Alhamdulillah. Arisalah Ustaz ya. Arisalah. Sekarang di Arisalah Ustaz sebagai apa nih? Sekarang jadi lembaga sudah besar sekali ya. Ada Arisalah dengan unit-unit pendidikannya. Kemudian kita punya unit usaha. Juga ada Arisalah Charity yang punya legalitas tersendiri kan. Kita punya cabang lagi yayasan baru di Pesisir Selatan sekarang kan. Maka untuk memayungi itu kita bikin Majelis Syuro Arisalah. Oh, ada Majelis Syuro. Jadi saya ketua Majelis Syuronya Arisalah. Ada Majelis Syuro ya? Ya, untuk menautkan lembaga-lembaga ini agar tetap dalam satu gerak langkah gitu kan. Ketua Majelis Syuro Arisalah. Tapi ngomong-ngomong ini kan model yayasannya tidak yayasan kebanyakan. Ada yayasan wakaf. Itu maksudnya gimana, Ustaz? Dalam regulasi negara kita memang ada 2 model yayasan kan. Yayasan saja dengan yayasan wakaf. Ada legalitasnya, akta notarisnya seperti itu dan pengesahan dari Kemenkumhamnya begitu. Kemudian kita jadikan aset-aset yang kita kelola itu menjadi benda wakaf. Wakaf? Ya, wakaf. Milik umat? Tidak milik umat lah, kan ada nazirnya. Ada nazir. Kita menjadi nazir wakaf. Dan terdaftar di BWI kan, Badan Wakaf Indonesia.
yang ada di pusat, di provinsi ada lagi strukturnya kan, resmi negaranya. Dan para nazir ini sudah, alhamdulillah sudah nazir kompeten bersertifikat BWI. Iya. Anak sudah lulus, beberapa orang kita yang sudah lulus nazir bersertifikat. Bahkan salah seorang sudah jadi asesor, usaha Arum sudah asesor. Iya. Itu ada ujiannya, ada pelatihan, ujian sampai dinyatakan lulus oleh BWI pusat. Ya, jadi kan yayasan ini berbeda dengan yayasan biasa. Ya, kalau yayasan biasa kan nanti asetnya mungkin akan banyak, kalau dulu banyak family lah, keluarga kayak gitu kan. Tergantung jenis yayasan juga. Yayasan biasa ini kan ada yang keluarga aja, ada yang kawan-kawan, macam-macam. Ada yang memang pemiliknya tunggal. Intinya kan dia menjadikan sebagian kekayaannya untuk kegiatan sosial kan begitu. Iya. Nah, kalau kayak yayasan wakaf ini tentu aktivitasnya, asetnya menjadi wakaf. Iya kan. Keuntungan dari wakaf itulah menjadi biaya operasional segala menggaji guru segala macam itu kan sudah buah dari wakaf itu sebenarnya. Iya betul. Mirip dengan lembaga-lembaga besar dunia seperti Al-Azhar itu. Al-Azhar yang bisa menggratiskan sejak dari TK sampai guru besar. Iya betul. Karena dia punya mungkin separuh negeri Mesir itu adalah wakaf Al-Azhar. Iya, separuh negeri Mesir lebih kaya dari karena negaranya. Karena lebih dulu ada daripada negaranya. Masya Allah. Al-Azhar lebih dulu ada daripada negaranya. Dan di situ ada kementerian ya, kementerian wakafnya. Itu lain lagi kementerian saja. Lagi. Ibaratnya itu menteri agama kita. Tapi Al-Azhar itu seluruhnya aset wakaf. Negaranya wakil Al-Azhar. Ya artinya nanti Ustadz, posisi Ustadz sebagai salah satu pendiri dan kawan-kawan, apakah ketika misalnya berubah generasi, apakah diwariskan? Nggak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Itu kan dipilih lagi. Oh, dipilih lagi kan? Iya, artinya lagi. Tidak bisa diwariskan gitu kan? Enggak. Beda dengan yayasan yang lain kan gitu kan? Ya. Nah, ini kan luar biasa ini. Betul. Jadi dari awal kita sudah komunikasi ke istri dan anak-anak. Ini bukan milik ayah untuk diwariskan ke anak-anak. Masya Allah. Yang punya kompetensi secara bertahap dia akan menempati posisi. Iya. Ya artinya Ustadz sudah mengkondisikan, Ustadz yang lain sudah mengkondisikan bahwa Arisalah ini sebesar apapun nanti ini bukan sesuatu yang bisa diwariskan gitu. Tapi kalau anak-anaknya nanti misal mau punya kompetensi, menjadi guru, dia punya kompetensi, mungkin silakan. Bisa jadi anak kita ada yang kompeten, bisa jadi tidak semua anak kita juga punya kompetensi di sana. Ya mungkin secara materinya tidak bisa diwariskan, tetapi amal jariahnya Masya Allah luar biasa. Yang paling berat ini saat mental. Iya. Jaga hati. Sekarang Arisalah kalau hitungan total pendidikannya berapa tingkat Ustaz? Kita sudah alhamdulillah hari ini sudah lengkap ya. Kita mulai dari PAUD, TK, kemudian SD-ku Arisalah. Itu sudah SD-ku 444 itu tiap jenjang, jadi 24 kelas ya. Iya. Kemudian SMP sudah 2 SMP kita, SMP Putra 1, SMP Putri 1. Dua-duanya akreditasi A itu. Masing-masing 18 kelas, 36 ya. Kemudian MA kita 24 kelas, 888 per generasi. Sudah ada sekolah tinggi, sudah tahun ketiga sekarang. Iya. Jadi dari PAUD sampai sekolah tinggi sudah ada. Alhamdulillah. Ustaz, minum dulu Ustaz. Terima kasih. Kopinya sepel gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istilahnya kita tuh, realita hari ini adalah mimpi kita kemarin. Kenyataan hari ini adalah mimpi kita kemarin. Dan insya Allah lah mimpi kita ketika hari ini mudah-mudahan jadi realita hari kenyataan esok. Ya, ini sering saya pakai juga Ustaz. Imam Syahid. Iya. Baik. Dusana Podcast ini menarik ya. Artinya Ustadz ini membawa mimpi pulang untuk membangun pesantren dari hasil surveinya. Dan sekarang mimpi itu tidak hanya menjadi nyata, tapi mimpi itu sudah menjadi sebuah hal yang besar. Sekarang perguruan Arisalah sudah berkembang, ya sudah besar, sudah semakin tingkat. Ini inspirasi buat kita bersama. Ya kan, inspirasi buat kita bersama bahwasanya jangan pernah takut untuk bermimpi, ya kan? Gratis mimpi. Mimpi aja nggak berani bagaimana menyatakannya, kan gitu. Baik, Ustaz. Dari situ kemudian Ustaz beralih ke panggung politik, Ustaz. Jadi Alex sekarang posisinya wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Aduh, gimana Ustaz? Dari posisi sebagai pendidik kemudian ke panggung politik, apa nih? Perbedaan nuansanya gimana Ustaz apanya?
Sebenarnya ya tidak beralih sih, tapi sejak pulang dari Mesir langsung juga jadi pengurus DPW PKS kan. Oh, udah langsung jadi pengurus ya? 2003 pulang langsung ditarik ke bidang kaderisasi. Iya. 2003 tarik bidang kaderisasi, sudah ikut membahas pencalegan. Oh, saya masuk di antara 9 orang tukang coret atau tukang setuju bakal calon seluruh Sumatera Barat. Iya. Diam-diam nih, baru bocor sekarang nih kayaknya. Dan itulah kawan-kawan ini kan, baru pulang langsung nama masuk dalam bakal calon itu. Maka yang pertama saya coret nama saya sendiri. Oh, Insya Allah. Nggak bisa, enggak. Kita baru mulai lembaga pendidikan kita. Kan 2004 pemilu. 2004 pemilu ya. 2003 tuh masih bahas-bahas bakal calon itu. Iya. Langsung ya. Ya, ini orang baru nih LCMA ya, calon langsung DPRD. Iya. Saya coret langsung enggak bisa. Nah, jadi sudah pengurus DPW langsung. Saya pendiri PKS di Mesir. PKS Mesir kan menang pemilu 98 menang. Oh, mantap. Tapi menangnya nggak ngaruh gitu kan. Iya. Kami euforia kemenangan di Mesir, di Indonesia 1,4% baru tersendiri gitu. PKS di Kuwait itu pendirinya murid-murid saya semua. Waktu saya S1 dulu mereka ngaji, belajar Islam sama saya. Iya. Begitu berdiri partai mereka dirikan. Iya. Kalau setiap tahun saya pergi ke Kuwait, kawan-kawan itulah melayani, nerima, nyambut di bandara. Oh, ya. Linknya masih ada sampai sekarang. Sampai hari ini. Ya. Jadi baru pulang itu sudah, waktu di Mesir saya kaderisasi dulu. Sudah di struktur berarti. Jadi dunia politik ini kan tidak mesti bahwa dunia politik adalah kita berada di panggung parlemen gitu kan. Tapi mengurus partai ini tentu berarti mengurus politik juga. Ya, berangkat dari saya memahami Islam ini universal. Islam ini syamil dan mutakamil, menyeluruh. Tak pernah ada pemisahan antara kehidupan dari satu sisi lain. Rasulullah menggeluti seluruh kehidupan. Dialah pengambil kebijakan politik kan, Rasulullah itu. Mau perang, mau damai, mau terima utusan atau mengirim utusan, membuat regulasi kehidupan berbangsa, bernegara dalam konteks waktu itu yang namanya Piagam Madinah. Kan beliau. Ya, mau perang, mau tidak. Ya, itu kan semua kebijakan politik. Menetapkan harga, kemudian memberi hukuman, denda dan sebagainya kan. Kalau hari ini dalam konteks bernegara itu kan kebijakan politik katanya. Iya. Rasulullah geluti itu. Abu Bakar kan presiden pertama setelah Rasulullah, begitu namanya khalifah. Betul. Lalu mulailah setelah Abu Bakar, memang hanya 2 tahun sedikit lah ya. Umar yang meletakkan pondasi bernegara modern waktu itu. Ada gubernur, ada hari ini mungkin judulnya menteri, tapi waktu itu kan belum menteri, ada penasehat. Kalau urusan fikih beliau langsung manggil Ali bin Abi Thalib untuk kebijakan-kebijakan hukum seperti itu. Jadi saya melihat para sahabat itu menggeluti semua kehidupan ini, tidak pernah duduk di masjid saja gitu. Bahkan saya cari-cari jadwal ceramah Abu Bakar, nggak ketemu jadwal ceramah Abu Bakar, jadwal ceramah Umar. Bahkan yang paling sedikit meriwayatkan hadis atau tafsir itu justru Abu Bakar kan. Abu Bakar. Karena setelah Rasulullah wafat dia hanya hidup 2 tahunan dan itu pun dia sudah jadi pemimpin, nggak sempat dia ngajar ilmu, nggak sempat dia menafsirkan ayat segala macam. Habis sudah wafat. Umar lumayan adalah, tapi kalau Ali banyak kita temukan karena betul. setelah Rasulullah wafat masih ada jeda waktu 20-an tahun baru dia jadi pemimpin kan. Di jeda waktu ini dia bisa ngajar, dia bisa berceramah dalam konteks hari ini. Apalagi sahabat yang nggak dapat jabatan seperti yang paling pakar dalam tafsir itu kan Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, anak paman Rasulullah. Ya dia kan nggak jadi pejabat ya, makanya dia bisa ngajarkan tafsir kian kemari, maka dia rujukan tafsir pertama. Ibnu Mas'ud yang sampai merantau ke Irak, dia rujukan tafsir di Irak. Ubay bin Ka'ab menjadi rujukan tafsir di Madinah. Ibnu Abbas rujukan tafsir di Mekah, karena orang-orang itu kan nggak pejabat. Makanya pasti dia jadwal ceramahnya pagi, siang, sore, malam, itu semua murid-murid datang ke dia. Tapi Khalifah yang 4 itu kan tidak dominan dibandingkan mereka-mereka yang tidak dapat amanah ini. Dalam konteks itu saya memahami wah semua kita geluti. Jadi saya pulang ngajar mendirikan pesantren, pagi sampai siang sampai sore. Habis itu ya ikut mengelola masyarakat ini menggunakan bersama PKS begitu kan. Jadi 2000 pemilu 2004 saya udah coret nama saya. Tentang pemilu 2009 saya Dewan Syariah. Dewan Syariah. 2005 saya ditunjuk dapat amanah ketua Dewan Syariah wilayah.
masuk dalam 9 orang yang juga menentukan di DPW PKS kan DPTW ya. Ya DPTW. Jadi lagi-lagi di 2008 nama saya muncul lagi. Coret lagi enggak? Coret lagi. Saya pertama coret lagi. Masuk ini. Kita waktu 2008 itu kan Ari Salah baru usia ke berapa itu ya? Generasi pertama 2004 ya. 5 tahun. 5 tahun. Karena generasi pertama tamat itu 2010. 2010 ya. Ya, alhamdulillah kita kawal betul 6 tahun anak-anak bersama kita. Memang targetnya anak-anak jebol ke Timur Tengah kan. Alhamdulillah generasi pertama itu 24 orang lulus ke Mesir. Generasi pertama ya? 24 sekali tes lulus ke semuanya. Masya Saya dampingi langsung ke Jakarta tesnya. Iya. Sudah ada yang dokter berhari ini? Sudah ada yang dokter. Yang generasi pertama? Iya. Ya. Hari generasi pertama ada yang ke Mesir, kemudian ada yang ke Jerman. Anak IPA-nya ke Jerman, anak agamanya ke Mesir kan. Setelah itu langsung ada yang tembus ke Madinah karena kita fokus. Nah, pemilu 2009 saya lagi-lagi coret nama nggak ikut. Alhamdulillah diizinkan tidak mencalonkan. Tapi jadi pengurus DSW sampai 2013 saya ketua DSW 2 periode ya. 2005 2010 sampai 2015 harusnya. Ya. Di 2013 saya dipindahkan ke bidang kaderisasi. 2013. Masih DPT. 13. Ya, di tengah jalan. Dari DSW ke kaderisasi. Ya, DSW ke BK. Iya. Masih DPTW. Ketua. Ya, DPTW. Ya, BK. 2014 pemilu saya disuruh maju lagi. Kali ini tidak diizinkan mencoret lagi. Udah coret nama saya kan. Udah 3 kali coret nih. Iya, yang ketiga. Tapi yang ketiga tidak diizinkan. Enggak, sekarang saya harus maju. Ari Salah sudah lebih 10 tahun. Udah bisa sambil gitu. Memang kita dari awal mendirikan pondok kan memang sudah mendelivery tugas-tugas. Tidak ada yang rangkap jabatan di Ari Salah itu. Ketua yayasan beda dengan pimpinan pondok, beda dengan kepala SMP, kepala SMA. Mungkin di tempat lain ada yang masih rangkap-rangkap. Sehingga kalau kabut kadang dia kepala SMP, dia pula kepala SMA itu. Dia pimpinan pondok, semuanya di tangan dia. Kita udah dari awal udah kita bagi. Maka akhirnya 2014 memang waktu itu terjadi penambahan dapil di Sumatera Barat. Awalnya 5 dapil, jadi 8 dapil. Dapil 5 itunya Pasaman Barat, Payakumbuh 50 kota, 4 itu dibagi 2. Jadi dapil 4 dan dapil 5. Ini dapilnya Ustaz Muslim ini. Iya. Beliau sudah 2 periode duduk di dapil yang sama. Pasaman ya? Ya, 4 daerah ini. 4 daerah ya. Nah, beliau diletakkan di Pasaman Barat. Siapa ini tokoh Payakumbuh 50 kota? Iya. Sudah semua kawan-kawan mengusulkan nama saya. Iya. Jadi tidak boleh lagi mencoret. Akhirnya sebagian orang kan mengawali di DPRD kota dulu. Iya. Saya langsung aja provinsi. Langsung provinsi Ustaz. Ya nggak ada juga modal-modal. Sejak SMA saya kan udah rutin berceramah di Payakumbuh. Sejak Man Kota Baru. Memang orang Payakumbuh nih Ustaz. Payakumbuh. Asli Payakumbuh gitu. Jadi SD di Payakumbuh, Sanawiyah di Payakumbuh. Kemudian waktu SLTA sudah mulai berceramah berdakwah di beberapa masjid Payakumbuh. SLTA di mana Ustaz? SLTA di Man Kota Baru, Man Kota Panjang, Baru, ya, Panjang. Man khusus ya, Man khusus. MPK ya. MPK generasi pertama. Jadi secara umum masyarakat Payakumbuh ada yang kenal, ya. Saya sering kali juga mewakili Payakumbuh dalam ajang MTQ. Saya juru bicara cerdas cermat kontingen Payakumbuh di bidang pramuka, lomba bidang studi, matematika, agama. Itu sering saya mewakili kota Payakumbuh. Artinya secara investasi politiknya sudah lama dibangun lah Ustaz. Bahasa hari ini mungkin investasi politik, tapi bersosialisasi dengan banyak pihak gitu. Sehingga ketika muncul lumayan ada lah yang kenal. Walaupun dulu kita nggak mikir politik, ya, kita sosial aja sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah lah, saya menganggapnya menerjemahkan masyarakat Payakumbuh sebagian mendukung begitu kan. Saya maju ke dunia politik ini, bentuk dukungannya adalah suara yang signifikan ya. Periode pertama saya dapatkan suara 8.000. 5.000-nya di kota Payakumbuh saja. Di kecamatan saya, kecamatan Payakumbuh Barat, saya suara terbanyak. Nah, di kecamatan Mertua, Payakumbuh Utara, suara nomor 2. Nah, itu periode pertama.
2014. 2019 tentu nggak mungkin mundur. Karena itu terusnya semua incumbent maju lagi, kecuali kalau ada catatan khusus atau tugas khusus ya. Tapi secara umum ya disuruh maju lagi. Ya tentu maju. Berapa suara 2019? 2019 naik suara menjadi 18.000. Ush. 18.200 kita lihat. Signifikan kenaikan deh. 10.000 kenaikan ya. Ya, alhamdulillah. Di Payakumbuh, kota Payakumbuh saja 11.000 suara. Kota Payakumbuh? Ya, kabupaten 7.000. Jadi naik di kabupaten dulu 3.000, naik jadi 7.000. Naik 7.000. Di kota dulu 5.000 jadi 11.000. Di 5 kecamatan hanya di 1 kecamatan kalah. Kecamatan Payakumbuh Utara tempat mertua suara nomor 2. Selebihnya suara nomor 1 di 4 kecamatan yang lain. Berarti suara Ustadz di Payakumbuh dari 50 kota ini signifikan lah ya. Ya lumayan lah. Nih, tapi menarik nih Ustadz. Artinya Ustadz sebagai seorang yang paham agama memahami bahwasanya memang seorang yang Ustadz paham agama harus berpolitik, ya kan? Dalam dunia sekarang demokrasi, karena para sahabat juga ikut dalam politik, mengelola negara. Tapi kan ada hal yang mungkin di era sekarang perspektif orang politik ini kan abu-abu katanya kan. Jadi malah kadang-kadang mungkin tidak semua anggota dewan, banyak juga beragam lah input dari parlemen, orang-orang yang ada di parlemen. Nah, ada cerita yang sangat menarik saat salah seorang kawan kita di provinsi tetangga sempat diancam di sebuah parlemen itu karena dia memiliki statement yang cukup keras, akhirnya diancam. Mau aku lenyapkan kamu, ya kan? Jadi kawan kita ini bilang, aku sudah keliling dunia untuk mencari mati itu yang aku cari katanya kan. Jadi gentar juga orang nih kawan ini kan, karena ini diancam mau dilenyapkan, dia pengen dilenyapkan kan gitu kan. Artinya panggung politik ini sangat keras kadang-kadang gitu Ustaz, atau sangat abu-abu lah gitu kan. Bagaimana misalnya Ustadz bisa menjaga diri dari hal yang misalnya kalau orang bilang politik itu seperti main lumpur, becek dikit atau apa kayak. Ada juga bilang salah satu cara Ustadz untuk bisa menjaga diri itu tidak pernah mengganti peci dari putih gitu loh. ini ada yang bilang gitu. Maksud saya bagaimana kita berusaha, ini pesan untuk yang lain yang mau naik juga barangkali Ustadz, menjaga diri dari seorang ustadz, seorang pendidik misalnya dari katakanlah debu-debu parlemen kayak gitu. Gimana cara Ustadz? Apa strategi Ustadz yang Ustadz lakukan gitu? Sebenarnya kan di mana tempat, di mana pekerjaan itu ada orang baik, ada orang tidak baik. Ya. Barangkali memang parlemen terlalu seksi untuk terus disimak. Wartawan senang untuk mengambil beritanya gitu kan. Barangkali juga cukup banyak pihak, baik itu perorangan ataupun lembaga yang dalam tanda kutip ya tidak nyaman dengan dewan ini kan. Betul. Ada LSM. Nah, sebenarnya itu mohon izin ya. LSM itu juga sebuah kekuatan di negara kan hari ini. Ya. Memang mereka tidak berada di parlemen, tapi mereka ada di mana-mana juga. Ya, kalau kita mau mengkorek-korek keburukan ya, di dinas ada, di departemen ada, di berbagai lembaga itu ada orang-orang yang tidak baik, ada yang baik juga. Ada yang baik sih. Cuma tinggal lagi siapa yang sering disorot kan begitu. Ya. Satu kesalahan di tempat ini, di tempat lain mungkin banyak kesalahannya. Ya, dalam interaksi saya di DPRD, saya temukan juga banyak kawan-kawan dari partai-partai lain itu orang baik-baik. Orang baik. Ya, ya artinya mungkin ketika seseorang menjadi tidak baik itu bisa jadi karena faktor lain, faktor luar yang mempengaruhinya gitu kan. Kadang canda juga kawan-kawan ini, bercanda aja kawan-kawan di DPRD ini. Ya namanya bercanda. Kalau ada yang baik itu, misalnya teman kita dari Golkar, saya ada teman dari Golkar. Rajin puasa Senin Kamis, luar biasa. Ada teman kita yang sudah wafat pas COVID kemarin dari PAN yang dari Damasraya, puasa Senin Kamis, masya Allah. Saya pun cemburu. Ya, artinya ada kebaikan-kebaikan. Sampai ada canda ini. Ini orang PKS yang disusupkan di canda aja kata itu bercanda kawan-kawan. Kalau ada orang PKS yang agak kerengkang sedikit ya, nah, ini apa? Ini orang Golkar di PKS itu bercanda kawan-kawan. Tapi saya melihat potensi kebaikan itu ada di banyak tempat. Tinggal saling menguatkan. Itu yang pertama. Jadi masyarakat harus paham juga, jangan mengeneralisir itu tidak baik. Mengeneralisir itu tidak baik.
Ya sudah, yang bersalah saja kita anggap tidak baik. Personnya ya? Nggak, personnya saja gitu kan. Sebagaimana mungkin sebagian masyarakat juga mungkin bosan atau gimana ya. Banyak juga pasti masyarakat yang negatif misalnya kepada bapak kita di kepolisian misalnya. Mungkin pernah kena tilang segala macam, pokoknya polisi itu negatif. Tapi kita temukan juga polisi-polisi yang luar biasa. Ada kebaikannya. Polisi baik banyak juga gitu ya. Baca Quran, sholat malam, kemudian rajin puasa Senin Kamis, dan kinerja tetap bagus begitu ya. Itu pertama, yang perlu juga kita tetap adil dalam menatap sesuatu. Adil dalam pikiran sebelum dalam tindakan. Betul. Itu makanya kita partai keadilan harus itu dulu. Yang kedua ya tentu yang namanya, memang saya akui ini dunia yang tidak sederhana. Saya baru dilantik dulu, saya nulis di Facebook jebakan aroma sampah. Jebakan aroma sampah. Aroma sampah. Itu tulisan saya menjelang baru dilantik dulu. Saya tulis baru Facebook. Dilantik nih. Ya, di Facebook ya, jebakan aroma sampah. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya, Ustaz? Pergilah ke tempat pembuangan sampah. Oke. Baru datang tuh kita baunya enggak tahan kita kan? Iya. Atau tong sampah lah gitu. Atau kita masuk nggak sedap lah rumahnya. Tak sedap. Atau kita masuk WC yang orang baru saja keluar. Iya. Kalau ditanya udah siram belum? Perasaan udah siram, nyiram pakai perasaan, Ustaz. Iya, walaupun udah nggak ada lagi tandanya itu, aromanya ada kan. Tapi setelah 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit berada di situ, kita mulai beradaptasi. Mulai beradaptasi. Nah, gitu. Coba lihat pekerja tempat pembuangan sampah akhir. Di atas sampah itu enak aja dia makan siang. Iya, betul. Sampai keringat pula dia makan. Coba kita lihat dia makan aja nggak. Mulut kita nggak logis, nggak rasional gitu. Nah, itu yang saya katakan jebakan aroma sampah. Sesuatu yang buruk kita lihat buruk. Tapi lama-lama kalau kita beradaptasi bisa jadi santai pula kita dengan itu. Itu tantangan pertama. Betul. Itu yang saya tulis, yang khususnya untuk saya sendiri sebenarnya, untuk terus jaga-jaga. Waktu itu saya sampai pelantikan kedua, ayah dan ibu masih hidup. Ibu wafat menjelang COVID 2019. Baru selesai dilantik periode kedua. Masih ketua DPRD sementara waktu itu. Saya sempat jumpa sama ibu. Ayah Ustaz, sempat jumpa waktu itu. Oh iya, waktu masih bujang lagi. Iya, waktu masih Payakumbuh dulu. 2019 akhir ibu wafat bulan Oktober. Papa wafat Desember 2020. Setahun setelah. 10 bulan saja jaraknya dengan ibu. Iya. Jadi dua periode pelantikan dua-duanya hadir. Kalau setiap pulang ke Payakumbuh, Papa itu sering kali ingatkan, bawa ke rumah yang hak kita aja ya. Nah itu tuh pesan Papa ya. Sering anak-anak ingat. Ya tentu terus berusaha. Memang pakai topi putih ini udah sejak S1 ini di Kuwait. Sejak S1 ya? Ya di Kuwait sudah. Karena kalau di Kuwait kita kuliah kan pakai gamis ya. Iya. Kuliah pakai gamis nih? Ya, sehari-hari pakai gamis. Semua orang pakai itu. Semua orang pakai. Maka tentu aneh kita kalau misalnya pakai batik ya. Tapi kalau ada kegiatan di KBRI, ya tentu pakai baju Indonesia. Pakai upacara 17 Agustus misalnya kan, atau ada biasanya di KBRI Kuwait tuh malam Kamis atau malam Jumat kita ada kajian, Pak Dubes bikin kajian. Saya sering setiap bulan ngisi kajian di KBRI. Di Kuwait. Sampai ibu-ibu diplomat itu pakai jilbab gara-gara ikut kajian saya. Mantap. Sekarang masih ada yang hidup sudah pensiun tinggal di Jakarta, kadang kontak-kontak juga. Ketika udah kuliah ke Mesir, saya pakai baju ini, enggak pakai gamis lagi karena di Mesir orang pakai celana biasa, pakai jeans juga biasa. Saya pakai peci putih. Yang pakai peci putih ini kebanyakan adalah mahasiswa Malaysia. Oh, Malaysia. Jadi kalau kita ke Mesir bertemu mahasiswa Asia wajahnya pakai peci putih, bisa langsung ditebak itu Malaysia. Indonesia jarang sekali, sehingga saya dikatakan orang Malaysia. Bentuknya ada juga sedikit kan? Ya kan kita ini Melayu nih. Jadi sudah biasa, kemudian ya pulang akhirnya. Mungkin ini jadi identitas sendiri juga lah. Iya, sampai sekarang. Nah, sampai sekarang. Dulu ada almarhum Pak Sahiran, Bupati Pasaman Barat. Kan dia jadi bupati. Iya. Pakai peci putih terus Pak Sahiran itu. Ya. Begitu dia maju ke DPRD provinsi kan duduk dia. Duduk dia dan dia pakai peci. Jadi kami berdua lah di DPRD itu waktu itu. Kalau ada peci putih ya, kalau nggak usah Irsad, kalau nggak Pak Sahiran. Iya. Jadi mudah pula dikenal ya. Cuma kemudian beliau kan maju lagi pilkada, duduk lagi dan
Setelah itu beliau wafat ya. Sekarang istri beliau jadi anggota DPRD provinsi, Bu Yuni Sahiran. Ya, barangkali ini juga ada nasihat ulama gitu bahwa seseorang itu juga dipengaruhi oleh penampilannya. Bagaimana dia berpenampilan, cenderung seperti itu juga dia berperilaku. Jadi ketika orang berpenampilan rapi, terhormat, kecil kemungkinan dia berperilaku tidak terhormat. Begitu. Nah, ketika orang berpenampilan kurang terhormat, ringan bagi dia untuk melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Banyak orang pakai cover sekarang, Ustaz. Di publik itu seperti terhormat. Ya, intinya itu kan yang tampilan di saat di depan khalayak. Kalau di apalagi bangku politik nih kan, itu covernya lebih banyak kan. Kalau di ruang-ruang privasi itu nggak bisa kita ukur. Dan orang di branding sebagai orang soleh kan bisa gitu kan. Orang di branding sebagai orang yang dermawan kan gitu kan. Ya, tapi kalau orang misalnya pakai baju, katakanlah baju pakaian seperti itu identik orang yang terhormat. Betul. Atau orang baik itu. Kecil kemungkinan dalam format seperti itu, dalam penampilan seperti itu dia berperilaku tidak terhormat. Iya. Iya kan? Iya. Jadi nasihat para ulama yang saya ingat itu penampilan mempengaruhi perilaku. Penampilan mempengaruhi perilaku. Kalau ketika saya udah kaos oblong, nggak ada buka, saya mungkin agak jingkrak-jingkrak gitu ya. Jadi nggak ragu gitu. Iya. Tapi ketika orang pakai ini akan jingkrak mikir dia. Iya. Saya lagi begini, masa saya jingkrak-jingkrak itu kan. Jadi betul nih berarti style Ustadz dengan peci putih dan pakaian itu memang salah satu upaya untuk menjaga. Barangkali mudah-mudahan. Di samping itu ya tentu nasihat Rasulullah itu selalulah kalian bersama-sama. Karena setan itu bersama yang sendirian. Iya. Dan dia kalau orang sudah berdua dia menjauh, bertiga menjauh. Kita berusaha untuk saling mengingat. Kalau tidak ada kawan kita menguatkan kita, tentu kita jadi lemah. Ya, kalau kita S2, iblis kita S3. Kalau seorang S3 mungkin setannya profesor begitu. Jadi jeratan aroma sampah itu gimana Ustaz? Ya, tipuan aroma sampah dari itu tentu diantisipasi dengan tetap menjaga batasan-batasan tadi. Harus ada jeda-jeda yang kita gunakan untuk kembali membersihkan diri, merapikan niat dan sebagainya. Jadi jangan terlena saja. Meskipun saya memang sejak menjelang jadi anggota Dewan 2012 sudah sekerjakan juga sebenarnya. Saya sudah berniat berusaha untuk menabung semampunya. Pokoknya sekali setahun pergi umroh. Masya Allah. Itu sudah diniatkan betul. Karena ada hadisnya kan, umroh ke umroh menggugurkan dosa. Iya. Solat ke solat menggugurkan dosa. Jumat ke Jumat menggugurkan dosa. Satu lagi nih, Ramadan ke Ramadan itu bisa. Itu alhamdulillah paketnya bisa semua. Semua kita harusnya bisa kan. Nah, satu lagi paket yang agak istimewa nih, umroh ke umroh menggugurkan. Maka terus usaha nabung lah pokoknya itu. Pokoknya setiap tahun bisa umroh. Hanya pas Covid aja kemarin enggak. Berarti kalau muslim yang baik, konsisten muslim nggak berdosa dong? Kalau seorang muslim ini konsisten ya, dia nggak punya dosa. Kalau dijaga tadi harus, seluruh dosa kecil gugur. Gugur kan? Dosa-dosa besar tentu ya dia harus. Selain kecil besar ya. Dosa kecil kan sholat wudhu ke wudhu, sholat ke sholat ya kan? Nggak punya dosa, gini, insya Allah kayak gitu. Wudhu 5 kali kan ada sungai kata Rasulullah di depan rumah kalian. Hari dia 5 kali mandi. Nah begitulah dia sholat ya, gugur dosanya. Itu upaya kita ya. Mata Allah wallahu alam ya. Menariknya lagi nih Ustaz. Saya ada cerita lagi sama Ustaz. Iya. Pernah kita tanding bola Ustaz. Per daerah. Iya. Tim kami sudah unggul 1-0. 1-0 atau 2-0. Saya bikin satu gol yang cantik 2001 lah. Saya lupa tahunnya Ustaz. Udah gitu Ustaz masuk sebagai pemain cadangan, pengganti gitu kan. Langsung berubah situasi. Situasi itu merubah keadaan gitu kan. Kami yang tadi punya harapan menang, Ustadz masuk bikin 2 gol. Masya Allah kalah kami. 2 gol. Ya Allah kalah kami Ustadz. Jadi luar biasa nih itu kan. Ustadz dengan postur yang tidak begitu tinggi misalnya tapi cepat ya. Cepat dan apa lagi itu kan takas gitu kan. Membuat kami kalah. Jadi Ustadz ini olahragawan juga gitu loh. Aduh alhamdulillah. Jadi sejak di Man Kota Baru saya striker Man Kota Baru. Striker. Walaupun badan kecil ya. Iya. Striker. Dulu waktu SMA agak berisi badan, agak gemuk sih. Iya. Ini tim Man ya? Man ya. Oh, tim Man ya. Kan ada olahraga tingkat SLTA itu apa namanya? Porseni ya, bukan ya? Ya. Apa namanya dulu? Jadi saya strikernya. Iya. Man MAPK ya.
hobi sepak bola, striker, basket juga pemain utama di MAN Kota Baru. Kok basket juga? Iya, iya. Jadi bintang basket juga di Kota Baru. Iya, iya. Pas sudah kuliah di Kuwait, rutin sepak bola. Orang Arab kan gila bola. Oh iya, iya, iya. Jadi ada lapangan rumput justru jarang kita main karena mahal sewanya. Iya, iya, iya. Lapangan pasir yang sudah didatarkan itu kan keras. Jadi bola tuh kencang. Nggak ada rumput. Nggak ada rumput. Yang lapangan rumput tuh mahal sih. Oh, lebih mahal ya. Iya. Sintetis berarti ya. Ada yang rumput asli juga, ada yang sintetis. Rumput asli juga ada, tapi sewanya mahal. Sewa mahal. Nah, yang gratis-gratis ini kan yang padang pasir dan Iya, iya. lapangan pasir yang sudah dipadatkan. Itu lari bolanya kencang. Iya, iya, iya. Main sama anak Afrika, Kayak Eropa. futsal jadi. Ya, kawan-kawan Afrika, Nigeria, Niger, Tanzania itu. Anak-anak apa namanya? Sparringnya berarti hebat nih saat orang-orang Afrika. Afrika atau Eropa Tengah itu kan? Iya, iya, iya. Kawan-kawan Albania, Itu kuat-kuat. Tajikistan, Kuat-kuat semua tuh. main-main sama mereka. Body besar-besar juga. Body besar-besar juga, body Eropa, body Afrika kan. Ya, cari pengalaman lah. Dulu jadi pemain klub mahasiswa Asia Tenggara. Iya, Kita iya. ada Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia ya. Itu kita bikin klub sendiri berhadapan dengan Afrika. Oh. Paling kecil-kecil badannya. Mantap. Saya striker. Oh, mantap. Udah internasional Pas sudah ke Mesir, lebih parah lagi mainnya. Main di aspal. Jadi lapangan parkir besar itu kalau hari Jumat pagi kosong itu. Iya. Nah, kami main bolanya di sana. Bayangkan kencangnya bola lari itu. Iya, 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 iya. Karena kalau lapangan rumput kami nyewa tuh paling sekali 3 bulan sanggupnya itu. Sekali 3 bulan kita sewa itu kan iuran. Mahasiswa Indonesia main di lapangan aspal. Ada pasar mobil bekas di Malaysia itu, di Mesir di Kairo. Itu di aspal gitu, besar. Bisa 3 kali lapangan sepak bola. Itu berapa tumpukan main begitu. Nah, situ tiap pagi Jumat main. Makanya pas waktu 2001 tuh saya pulang mengadakan riset itu. Jadi main ya alhamdulillah. Super sub nama itu, Ustaz. Pemain pengganti tapi merubah keadaan kayak gitu kan. Sekarang olahraganya apa, Ustaz? Badannya masih bagus gitu loh. Biasa orang kalau sudah menikah kayak kita ini kan berubah lah gitu kan. Tapi masih konsisten. Berapa main futsal masih rajin juga, basket juga. Karena di Arisalah tuh ada lapang olahraga pertama kita bangun basket. Karena gurunya, ustadznya hobi basket. Oh ya katanya Arisalah mengalahkan. Baru saja juara DBL. Mengalahkan Don Bosco. 10 tahun juara mereka. Iya. Itu sejarah itu berarti. Ditumbangkan sama anak-anak. Sejarah itu. Tidak ada pernah SMA lain yang bisa mengalahkan Don Bosco selama ini kan? Ya, kalah Don Bosco. Karena ustadznya juga jago basket rupanya. Iya. Jadi ya, sekarang yang lebih sering tenis meja. Oh, tenis meja. Tenis meja. Agak ringan nih, Ustaz. Nah, jadi bolanya dari besar turun sekarang sedikit. Agak lebih ringan. Jadi tenis meja ini olahraganya. Dulu saya badminton rajin juga, sekali sepekan di Askia. Tenis meja ini menurut saya nih olahraga yang ramah kesehatan ya. Iya. Dia bisa bugar kita, bisa stabil berat badan, berkeringat, bisa 2-3 baju kita pakai kalau mainnya benar, latihannya benar kan. Tapi kecil risiko cedera. Kita nggak bergesekan, kita nggak nyakitin orang. Juga bisa fun lah gitu ya, bahagia, bercanda. Jadi sehat, imun juga terjaga gitu ya. Iya. Kebetulan saya sekarang penasehat tenis meja Sumatera Barat. Oh iya. Penasehat ketuanya Pak Gustami Hidayat ya. Iya. Intinya kan Rasulullah menyuruh kita untuk sehat, bugar. Karena orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Berarti di antara kesibukan Ustadz ya di Arisalah, kemudian di parlemen, kemudian bertemu masyarakat, masih konsisten untuk berolahraga ya Ustadz ya. Kemana aja pergi dinas ini bawa ada bed di tas. Oh bed, sekarang bed nih. Ya bed. Dinas ke Bali, dinas cuma ke bolanya aja berubah dari sepak bola, futsal, sekarang tenis meja. Jadi silaturahim juga, kan berkenalan Iya. dengan kawan-kawan saudara kita di provinsi lain, cari nomor kontak, pergi. Akhirnya kita berkenalan, silaturahim. Tambah jaringan baru gitu. Ya itu. Ya itu sehat, silaturahim ya, mudah-mudahan juga bisa menularkan kebaikan lah, menyebarkan kebaikan. Yang saya perhatikan lagi hampir di banyak grup ya, saya lihat banyak tulisan Ustadz beredar gitu. Dan itu agak rutin nampaknya, per pekan atau apa ya kan. Jadi artinya Ustadz masih sempat untuk menulis gitu loh. Ada berapa banyak tulisan atau sudah ada buku yang Ustadz apa?
Kalau yang buku, alhamdulillah sudah ada 3 buku ya, yang sudah diterbitkan. Dulu baru-baru pulang ada buku Seni dan Metode Berdakwah, diterbitkan oleh Al-I'tisam. Saya cari-cari buku nasional itu penerbitnya. ya, I'tisam ya. Nah, yang banyak cetakannya. Itu saya tulis setelah beberapa kali mengikuti training pelatihan tentang dakwah ya. Awalnya di Kuwait dulu. Kemudian di Mesir saya sering jadi narasumber training itu, kemudian saya bukukan jadinya. Kemudian 2 buku berikutnya, satu Senandung Al-Fatihah di Bulan Penuh Berkah, terbitkan oleh Era Intermedia. Gitu. Itu sebenarnya saya menulis tadabbur saya sendiri tentang surah Al-Fatihah, mulai dari Bismillah sampai Amin ya. Bismillah waladhdallin amin. Selama tiap hari 30 hari bulan Ramadan. Satu surat itu 30 tulisan. 30 tulisan Ya. tentang Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai dari Bismillah sampai Amin. 30 judul. Iya. Sebenarnya itu tidak istimewa. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, menafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam satu buku setebal ini. Masya Allah. Madarijus Salikin nama bukunya. Luar biasa. Itu hanya Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka Saya juga nasta'in. terinspirasi, buku ini sering saya baca waktu S2 di Mesir. Ya, Madarijus Salikin setebal ini bukunya. Hanya menafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka Masya Allah, nasta'in. luas ya. Saya hanya mentadabburi singkat setiap hari bulan puasa, pagi saya tulis mulai dari Bismillah sampai Amin, 7 ayat itu jadi 30 judul tulisan. Lalu dibukukan, sudah diterbitkan di Era Intermedia ya, 2000 berapa terbit waktu itu ya, 2019. Kemudian yang kedua, majelis-majelis Ramadan. Jadi memang saya rutinkan setiap bulan puasa, setiap hari saya menulis. Ya, Tiap hari? Tiap hari. Bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Khusus Ramadan ya tiap Khusus hari. Ramadan tiap hari? Jadi biasanya paling 5 hari terakhir sudah nggak bisa nulis lagi karena fokus mengisi 10 malam terakhir ya. Khusus di 5 hari terakhir itu udah nggak sempat lagi nulis, mengulang hafalan, baca Al-Quran, i'tikaf gitu ya. Jadi kadang tulisan itu 25 judul lah yang fix itu. Nanti saya tambahkan 5 lagi. Nah, maka saya menulis majelis-majelis Ramadan judulnya. Nah, tulisan saya di bulan puasa tahun 2017. Kemudian saya rapikan jadi buku majelis-majelis Ramadan. Diterbitkan oleh DPW. Sudah 2 kali cetakan, udah habis. Iya. Cetakan pertama dan cetakan kedua tahun kemarin 2022. Cetakan pertama 2020 ya. Kedua 2022 udah habis juga bukunya. Sekarang sedang finishing, udah mau selesai. Ini tulisan saya di 2 kali bulan Ramadan ini. Ramadan 2018, 2019, 2 kali tulisan. Kisah-kisah dakwah di dalam Al-Quran. Itu ada sekitar 50 judul ya. 50 judul? Ya, 2 kali Ramadan, 25. Iya. Sedang finishing, saya sudah kontak ke Era Intermedia untuk mungkin mereka bersedia mencetak. Agak tebal ini, ada 300-an halaman lebih. Iya. Beri stok tulisannya banyak saatnya. Bukan, maksudnya berarti yang keluar di grup itu adalah tulisan. Itu lain lagi. Lain lagi tuh. Kadang itu yang tergantung momen lah. Hari itu muncul inspirasi atau kejadian tertentu ya. Kalau yang di bulan Ramadan itu runut ya. Itu berarti Ustadz memang menyiapkan diri selama bulan Ramadan untuk menulis ya, dan konsisten. Ada fokus konsisten ya. Dan itu udah berlangsung beberapa tahun Ustaz? Ya sejak Ramadan 2016 lah. 2016 yang saya rutinkan. Jadi rutin menulis gitu ya kan? Tiap hari. Dan itu mungkin akan bisa jadi 1 buku lah misalnya. Selesai Ramadan bisa 1 buku. Tapi di luar itu juga Ustaz menulis di hari-hari juga? biasa menulis juga. Jadi kadang perjalanan dinas kemana di atas kendaraan saya nulis aja di HP aja semuanya. Iya. Jarang saya pegang laptop. Baru nanti pindahkan, baru dirapi-rapikan sedikit. Yang di Ramadan di HP juga? Iya, di HP. Kadang kan enggak sedang di rumah di Ramadan itu, sedang dinas, sedang rapat, sedang ke Jakarta juga saya selesaikan aja gitu kan. Ada yang kadang pagi selesai, kadang ada siang selesai, kadang sore baru selesai karena bisa jadi kalau sedang rapat penuh nggak bisa nulis kan? Iya. Nah, butuh tenang dulu sedikit, 1 jam saya selesaikan tulisan itu lebih kurang. Berarti Ustaz cepat menangkap di gagasan yang kepikiran. Orang banyak abai Ustaz. Mungkin orang banyak juga begitu kan? Kadang kalau muncul tidak langsung kita tuangkan, tidak mudah. Hilang. Iya betul. Itu pernah Al-Qarni kalau nggak salah Ustaz ya. Dia pernah bilang kan tulisan Said Al-Qarni itu kan itu kan tidak 1 buku judul tentang pembahasan apa, tapi
kumpulan tulisan-tulisan. Katanya kalau Anda punya sesuatu yang Anda pikirkan, berhenti sejenak katanya. Tulis katanya kan. Kalau tidak itu hilang kan gitu loh. Jadi luar biasanya berarti Ustadz cepat. Artinya pertama memang konsisten untuk menyiapkan waktu di bulan Ramadan, merenung, menulis gitu Ustadz ya. Tapi di waktu-waktu lain juga mencoba mengefektifkan waktu untuk menulis. Misalnya sekali sepekan tuh ada menulis ya. Apa yang bisa jadi tema yang sedang dibutuhkan atau memang ingin meluncurkan sebuah ide semacam itu kan. Nanti semua tulisan itu kan saya simpan ya. Nanti yang rasa-rasanya tematiknya mirip bisa juga dikumpulkan lagi jadi buku begitu. Itu investasi Ustaz. Iya. Investasi mungkin bukan sekarang kan gitu kan. Ada juga tuh beberapa yang memang selalu mengikuti dan menyimak tulisan terus dia japri, Ustaz ini sekian tulisan saya izin ya saya jadi bukukan. Ntar dulu ada saatnya. Biar kami cetak aja ya. Kalau di apa gimana? Dimasukkan ke salah satu media kayak Ustadz nulis kolom itu sudah ada belum? Sering tulisan saya di teras utama Padek. Oh, teras utama. Sudah berapa tahun itu? Singgalang. Kadang kawan-kawan Singgalang diambilnya aja kan. Oh, diambilnya aja. Maksudnya memang rutin gitu kan misalnya. Ya, lagi pas mungkin kawan-kawan di Padek satu Singgalang dua itu kan sering naruh tulisan saya di teras utamanya. Halaman pertama. Kayak Republika dulu ada saya Amin Rais nulis ya, ada kolom yang resonansi apa dulu tuh. Oh, yang rutin dia itu. Jadi tulisannya agak pas mungkin momennya sama rekan-rekan media yang di Padek atau Singgalang sering ngambil atau kadang japri, kadang enggak juga. Saya sih udah enggak ada masalah. Iya. Ya, yang penting manfaatnya tersebar. Kemudian ada buku Sirah Nabawiyah untuk remaja juga sedang finishing. Targetnya ini memang untuk pegangan bagi anak-anak SMP. Sirah Nabawiyah untuk remaja. Iya, saya melihat spek ini belum tersentuh. Yang mungkin untuk anak-anak ada anak SD gitu ya, pendek-pendek bergambar. Untuk orang dewasa kayak Rahikul Maktum, tapi berat ya mahasiswa. Tapi di level SMA, SMP, SMA ini saya belum lihat bukunya ada. Anak-anak ini kan tidak ingin panjang-panjang. Iya. Kemudian menarik seperti itu. Itu gaya penulisan gimana Ustadz membedakan segmentasi untuk remaja itu di gaya penulisannya atau apa? Ya lebih mudah dipahami karena anak muda saya melihat anak muda tidak mau jelimet gitu ya. Anak muda hari ini terutama ya. Benar ringkas 7 poin. Tidak terjebak kepada perdebatan para ulama seperti itu. Nah, itu sedang saya selesaikan juga. Lalu ada sedang sudah dipakai sebenarnya di Arisalah sekarang tuh. Lagi-lagi karena bidikannya remaja. Jadi saya melihat fikih ibadah harian untuk remaja itu juga belum ada bukunya saya lihat. Entah saya masih belum maksimal melihatnya. Ada fikih lengkap kali, detail kali ada itu. Kayak Sulaiman Rashid atau yang terjemahan dari fikih sunnah dan sebagainya ada. Atau fikih anak-anak juga ada. Untuk remaja yang praktis dan itu yang terkait dengan ibadah hariannya. Mulai dari berwudu, sholat, puasa, zakat. Saya udah selesaikan itu. Itu tulisan Ramadan 2021 kalau nggak salah. Pas Covid ya. Tinggal terbit. Kan di rumah ya? saja. Tinggal terbit ya. Kita udah cetak di Arisalah jadi buku siswa. Tapi cetakan untuk internal aja baru. Belum punya waktu saya untuk merapikannya sehingga layak untuk dipublis ya. Menurut saya kawan-kawan yang mengelola SMP IT boleh pakai buku ini. Nah, nih buat kawan-kawan yang mengelola SMP IT. SMP lah ya. Jadi orang tua pun saya karena dia untuk anak SMP, kalau mau dibaca sama masyarakat awam pun tidak salah. Karena masyarakat standar awam kan tidak perlu jelimet-jelimet buku fikih itu. Tidak perlu juga terlalu banyak perdebatan para ulama di sana. Pilihan yang bisa kita ambil saja. Berarti ini tambahan pertanyaan saya tadi secara Ustadz menjaga ya, sebagai seorang politisi dan Ustadz gitu kan. Ternyata sebagai seorang anggota dewan pun Ustadz masih menulis untuk segmentasi anak-anak remaja yang itu notabene itu kan pendidikan. Artinya pikiran sebagai pendidiknya nggak hilang juga rupanya gitu. Saya sampai hari ini masih guru. Masih guru ya. Jadi ngajar bidang studi tafsir ilmu tafsir di kelas 12. Iya. Oh, masih guru, masih ngajar. Masih ngajar. Jadi kalau saya nggak keluar kota udah pasti. Karena jam pelajaran saya alhamdulillah ditunggu-tunggu sama anak-anak. Cuma kalau keluar kota ada asisten yang gantikan. Jadi ada sudah satu ustadz sudah kita tunjuk sebagai asisten anak kan. Jadi dia ngajar aja. Bahan ajar anak yang siapkan. Soal anak yang siapkan. Nilai anak yang kasih gitu kan. Sampai hari ini. Jadi sejak Arisalah berdiri 2003, 2004 sampai hari ini 2023 masih guru. Masih guru. Masih ngajar.
Iya, luar biasa Ustadz kita ini. Masih tetap guru, Ustadz juga, anggota dewan juga, kayak gitu kan. Jadi saya ngajarkan pagi, misalnya jam pelajaran saya ditaruh pagi jam 1-2, jadi jam 7:30 sampai jam 9. Ya 9:30 saya mimpin rapat paripurna itu di DPR. Masya Allah. Hari ini juga mau ngasih khatib ya, mana Ustadz? Iya, Khatib gitu. di Semen Padang, Ustadz ya. Kerjakan. Mantap. Ustadz, ini bicara 2024, Ustadz. Gimana nih, Ustadz? Apakah kabarnya kan maju lagi nih, nggak dicoret kan? Nggak boleh lagi mencoret. Kalau diizinkan istirahat ya sudah lah, rasanya pengalaman 2 periode jadi anggota dewan sudah cukup lah ya, biar yang lain. Saya gitu. melihat sebenarnya saya mendorong teman-teman yang backgroundnya sarjana hukum atau sarjana ekonomi tapi kuat keislamannya masuk parlemen. Ya, ini kami ustaz-ustaz ini yang LC ini biasanya kan ngafal Quran, ngafal hadis. Iya. Harus ngafal undang-undang lagi. Saya sejak baru itu saya harus ngafalin undang-undang, PP begitu. Apalagi kalau sudah mimpin rapat. Berubah kitab misalnya. Ya. Hafalan saya ingin jaga terus. Baca Al-Quran dijaga terus, tapi ini tuntutan kerja kan? Iya. Mesti menguasai peraturan pemerintah, PP atau perundang-undangan. Kalau kita rapat atau bahkan kita studi banding pun di saat beracara saya memimpin rombongan, saya membuka acara, saya menyampaikan sambutan. Tentu apa tema studi banding kita dengan ini ya, tema kehutanan, tema pendidikan, tema kesehatan, tentu harus ada. Saya buka referensinya apa gitu. Referensi ya. Jadi kalau kawan-kawan yang background sarjana hukum, sarjana ekonomi, nah itu kuatkanlah keislaman, pemahaman yang baik sebagai bingkai. Bingkai dia bekerja, mewarnai apa yang dia pekerjakan. Agar dia tidak mulai dari nol seperti saya ini. Di saat beradu argumen ya, membahas ramperda atau membahas anggaran. Jadi tetap sangar ya gitu. Kan kita punya panutan idola sebenarnya ya. M. Nasir kan ketua partai, ulama ketua partai dia. Tapi saya yakin Partai Masyumi dulu punya SDM yang handal di bidang-bidangnya gitu. Ya, jangan sampai LC semua masuk parlemen, tidak pas juga menurut saya. Tapi ada bocor-bocoran ya saat di Payakumbuh nih. Angin berembus kan gitu kan. Ustadz mau tidak di parlemen tapi untuk posisi apanya? Eksekutif gitu. Iya. Gimana Ustadz? Ya tadi lah, di awal saya bilang kan kita ini prajurit ya, mengalir saja. Dari awal saya tidak pernah mengajukan diri sebagai calon anggota dewan, bahkan 2 kali mencoret. Yang ketiga kali coretannya nggak diterima. 2024 ini pertama tentu ditugaskan maju lagi di pileg ya, ke DPRD provinsi. Kemudian nanti kita akan pilkada di November ya. Sejak udah setahun nih memang DPP memberikan amanah untuk bersosialisasi. Memang di Payakumbuh 2 periode kan wali kotanya dari PKS, Pak Reza Palepi. Betulan Pak Reza itu masih hubungan keluarga dengan istri itu. Rumahnya berhadapan-hadapan. Sama-sama Tanjung sukunya. Jadi emang banyak juga tokoh masyarakat di Payakumbuh itu yang memberikan masukan seperti itu. Kemudian di DPP, DPW dan DPP memberikan surat perintah untuk bersosialisasi ya. Sudah dikerjakan. Oh, sosialisasi aja dulu ya. Sosialisasi. Yang SK kan saya gitu namanya kan. Baik. Jadi dikerjakan saja. Dunsana podcast. Ini menarik bicara tentang Ustadz ini. Luar biasa konsistensi beliau dalam menjaga diri, menjaga kompetensi, menjaga tubuh segala macam. Dan ya tetap berkhidmat dalam konteks dakwah. Tapi saya ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir ini. Kan Ustaz juga siap mau khatib kayak. Peta politik di Kota Padang. Ya hari ini kita tidak lagi menjadi penguasa lah Ustaz ya. Tidak jadi wali kota. Karena kalah dalam proses wakil wali kota. Ini pernah saya buat di podcast saya Ustaz. Tapi realitas politik sudah menunjukkan, sejarah sudah mengatakan gubernur itu bisa naik melalui posisi wali kota Padang. Nah sekarang kita tidak dalam posisi itu, ya kan? Artinya ini pengamat yang bilang, Ustaz. Artinya kalau kita nih harus berjuang lagi mengambil posisi wali kota di Kota Padang, karena itu adalah jenjang
yang bisa dilakukan seperti sejarah berulang lagi untuk meraih posisi gubernur katanya. Bagaimana menurut Ustaz? Ya, dinamika politik itu rumusnya kan bukan 4 tambah 4 jadi 8 gitu ya. Iya. Bisa jadi 8 tuh bisa jadi karena 3 tambah 5, 1 tambah 7 bisa jadi begitu. Pak Gamawan jadi gubernur dengan background bupati Kabupaten Solo. Iya. Bupati Solo ya. Itu sejarah juga. Iya. Bisa jadi Pak Epi Asda nih, wah, pernah ada bupati jadi gubernur, bisa jadi dalam pikiran beliau begitu kan. Nah, kemudian kita lihat juga beberapa mantan rektor UNAN itu selalu menempati posisi wakil gubernur ya. Pak Ahmad, kemudian Pak Musliar Kasim, almarhum Pak wakilnya Pak Gamawan, kemudian jadi gubernur beliau karena Pak Gamawan jadi jadi Pak Marlis Rahman ya, wakilnya Pak Gamawan, kemudian Pak Gamawan jadi menteri, Pak Marlis jadi gubernur. Nah, jadi petinggi kampus ini ada juga potensinya kan, jadi sejarah ada gitu. Jadi tapi eranya tuh belum pemilihan langsung kan? Ya pemilihan langsung kan Pak Marlis Rahman. Marlis Rahman. Iya. Nah, jadi Bapak Marlis Rahman Gamawan kan pemilihan langsung. Yang Pak IP kalah waktu itu. 2005. Pertama naik. Ya, pertama naik. Tentu bahwa sejarah mungkin saja mengulang dirinya, itu ada juga teorinya. Iya. Tapi rupanya kan sejarah ini tidak satu jenisnya. Kalau secara hitung-hitungan suara politik mungkin saja Kota Padang penduduknya 1 juta. Nah, tapi tentu Buya dengan background wakil wali kota Padang lalu jadi wali kota Padang, kemudian bisa jadi gubernur, saya kira juga tidak begitu saja begitu ya. Karena modal politik beliau di kota Padang menorehkan lumayan prestasi ya. Saya ingat dulu Prof. Saldi Isra pernah satu pesawat dengan Pak Hidayat Nur Wahid. Jadi Ustaz Mahyaldi berhasil merapikan pasar-pasar masyarakat yang jalan, merapikan pantai yang luar biasa dan semua publik mengakui itu gitu kan. Itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat Kota Padang. Ya, karena itu kenyamanan bersama, hak-hak umum yang sebelumnya mungkin terganggu oleh kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Itu berhasil diselesaikan oleh Buya. Waktu itu saya ingat kata saya lihat Pak Saldi Isra mengatakan satu lagi ya dibenahi oleh Pak Gubernur, oleh Pak Wali Kota ini. Udah nggak ada lawan dia jadi gubernur. Terminal. Oh, terminal. Nah, waktu itu memang Pak Buya Mahyaldi sudah menyiapkan tanah yang di sini nih kan. Iya. Di Anak Ayah nih kan. Tanah itu sudah dalam proses pembebasan. Lalu kemudian muncul undang-undang baru ya. Kewenangan terminal kan pindah ke provinsi. Kota tidak mengelola terminal lagi. Nah, ya sudah tidak terbebani itu ya. Artinya ada investasi politik Buya Mahyaldi dalam mengelola Kota Padang, kemudian itu menjadi isu nasional keberhasilan beliau. Tentu siapapun yang jadi Kota Padang itu harus juga punya prestasi yang kemudian bisa dia menjadikan itu pondasinya untuk maju jadi gubernur ya. Nah, teorinya seperti itu barangkali penggabungan itu. Tentu hari ini tidak mudah juga bagi PKS untuk kembali bisa menjadi nomor 1 di Kota Padang. Ya, itu sebuah proses yang juga kadang momennya ada, orangnya nggak ada. Bisa jadi ada orang tapi momennya belum. Bisa jadi situasinya seperti itu. Jadi artinya ya kalau menurut asumsi Ustaz sejarah bisa berulang, bisa juga tidak. Gitu. Artinya bisa saja untuk jadi gubernur di Sumatera Barat tidak harus dari wali kota Padang, tapi bisa juga dari Payakumbuh misalnya gitu. Begitu. Sebagaimana Padang bisa dan Kabupaten Solo bisa, siapa tahu ternyata wali kota yang gubernur yang berikutnya setelah Buya bisa jadi dia wali kota Payakumbuh. Mantap. Saya canda-canda begini. Gubernur Pak IP anaknya 9. 10 anaknya. Gubernur Mahyaldi anaknya 9. Mungkin gubernur berikut anaknya 8. 8 menurut anak saya 8 soalnya. Mantap. Anak 8 set dan cucu sudah ada nih. Insya Allah mudah-mudahan di awal 2024 saya punya cucu. Oh, ntar lagi sudah jadi kakek juga rupanya. Canda saja. Canda aja. Tapi bagi yang sudah punya anak 8 siap-siap lah. Ada potensi jadi gubernur. Ada potensi jadi gubernur. Nomor cantik juga ya. Nomor cantik. Baik. Ini sekali lagi di sana podcast. Ini pembicaraan
ngota lama di PKS TV ternyata secara santai ngalir tapi sudah berlangsung 1 jam lebih barangkali Ustadz ya. Dan kalau kita sambung nih, kita Ustadz ada agenda lagi, mungkin ada momen kita bicara panjang lebar lagi Ustadz. Ya saya yakin saya dapat nikmat berkah nih. Saya yakin tidak ada orang yang seperti saya bisa nanya langsung ke Ustadz seperti ini kan gitu. Baru kali ini saya di podcast ya gitu. Baik, demikian silaturahim kita dengan Ustadz ya. Mudah-mudahan pembicaraan hari ini menginspirasi buat Dusana Podcast ya, dan untuk kita semua tentunya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. PKS, pembela rakyat.